Bapak, Ibu, saudara sekalian, bertemu dengan Tuhan Yesus itu berarti menemukan kehidupan. Kehidupan yang sudah dirancang Tuhan sejak dunia ini diciptakan. Tetapi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kehidupan yang begitu agung, begitu mulia, telah hilang kemuliaannya atau telah merosot nilainya. Tuhan hendak kembali memulihkan kehidupan yang merosot tersebut, saudara, melalui orang percaya. Realisasi kehidupan itu nanti di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi harus dimulai sekarang. Jadi penuh realisasi sempurnanya. Hidup macam apa sebenarnya yang dirancang oleh Allah sejak dunia diciptakan. Itu nanti di langit baru, bumi baru. Tetapi kehidupan yang berkualitas atau bernilai tinggi yang Allah ciptakan itu harus dimulai sekarang. Artinya manusia harus belajar. Maksud saya manusia di sini adalah umat pilihan Tuhan. Belajar untuk mengenal dan mengenakan hidup tersebut. Ketika kita menemukan Tuhan Yesus, kita menemukan kehidupan. Itu berarti kehidupan kita yang lama harus dilepaskan. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan Yesus menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup yang merosot nilainya. Cara hidup yang tidak ideal, tidak seperti yang Tuhan ciptakan. Untuk itu kita, umat pilihan Tuhan, harus masuk proses keselamatan. Jadi proses keselamatan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, proses seseorang dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi manusia dengan kualitas seperti yang diinginkan oleh Bapa, seperti rancangan semula. Itu harus melalui sebuah proses. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan sarana dan Tuhan berkarya. Dari pihak kita, kita harus memberikan respon yang benar, saudaraku. Kualitas hidup seperti itu telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana hidup manusia sesuai dengan rancangan semula Allah, itu diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itu diperagakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita harus memahami benar apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukan. Harus memahami lengkap, memahami penuh apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan tulisan rasul-rasul cukup memberikan kepada kita peta dari kehidupan seorang yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu mesti mengingat satu hal ini, bahwa pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran kita ada di Injil. Jangan kita geser ke perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan kepada kita
pengertian-pengertian yang melengkapi apa yang menjadi pusat pusaran kebenaran. Memang tanpa perjanjian lama kita tidak akan mengerti kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi kita jangan kemudian bersentral pada perjanjian lama. Kita tidak boleh menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai teladan hidup kita, seakan-akan itu standar hidup umat pilihan. Memang sama-sama sebagai umat pilihan. Tetapi harus memahami pengertian umat pilihan menurut bangsa Israel dan umat pilihan bagi kita. Tidak sama, saudara. Nah, penyesatan yang terjadi dewasa ini yang secara masif, itu adalah penyesatan ketika orang-orang Kristen mencoba mengimitasi diri, ya, menyesuaikan diri, meneladankan kehidupan bangsa Israel dalam hidupnya. Itu merusak, saudara. Kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang Bapak Ibu kalau jemaat awam yang tidak belajar Alkitab tidak tahu hal ini, saudara. Mereka tahunya Alkitab itu firman Tuhan. Pungut ayat dalam kitab Yesaya, pungut ayat dalam kitab Mazmur lalu ditafsirkan, saudara. Dan mereka memandang atau menganggapnya itu sebagai firman Tuhan. Semua firman Tuhan, saudara. Tetapi ekstraksinya yang penting, saudara. Kalau orang memandang Alkitab secara keliru, akhirnya bukan firman Tuhan. Kalau istilah yang saya kadang-kadang gunakan itu harus menemukan jalurnya. Untuk menemukan epicentrum ini kan ada jalur, saudara. Memang jalurnya dari kitab Kejadian, kejatuhan manusia dalam dosa, pemilihan Abraham, pemilihan bangsa Israel. Dari bangsa itu terpelihara pengenalan akan Allah atau warisan mengenai siapa Allah yang benar. Kalau mau bertanya siapa Allah yang benar, itu bukan Allahnya orang Jepang. Ya. Itu bukan Allahnya bangsa lain, tapi Allahnya Israel. Macam apa Allahnya orang Israel? Tanya itu orang Israel. Lihat catatan sejarah hidup bangsa itu, jejak rekam bangsa itu. Sebab di dalamnya ada jejak rekam Allah, ada jejak Tuhan di situ. Itu jalurnya dilihat, saudara. Bagaimana bangsa itu menjadi umat pilihan yang pertama menyimpan warisan pengenalan akan Allah. Termasuk di dalamnya Dekalog, 10 perintah Allah. Yang merupakan landasan moral hidup manusia. Dan kalau kita pergi ke belahan bumi manapun, saudara, Dekalog itulah dasarnya. Walaupun mereka tidak memiliki Dekalog secara tertulis, yang ditulis Tuhan dengan jarinya di atas loh batu. Tapi mereka pasti memiliki nurani yang sinkron dengan Dekalog. Dan itu membuktikan bahwa Allah yang benar itu Allahnya orang Israel. Saya mengatakan ini tidak ada unsur politis, unsur Zionis. Saya memandang dari segi historis. Ya saudara. Yang kedua, dari bangsa itu akan lahir Mesias. Tuhan Yesus sendiri berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu kata luar biasa, saudara. Langsung menunjuk, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia, yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Jadi, umat pilihan dalam konteks dua hal ini yang utama, saudara. Mereka hanya menjadi bagian dari jalur transmisi. Jangan berterminal berlabuh di kehidupan bangsa itu. Diruntut terus. Sampai kepada karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara,
pasti sering mendengar banyak pembicara mengutip ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama, lalu menjadikan standar hidupnya. Standar hidup umat Kristen. Saya setuju ada bagian-bagian dalam Perjanjian Lama yang bisa diambil menjadi pelajaran rohani bagi kita karena mengandung hikmah tinggi. Tetapi saudara, bagaimanapun model atau prototipe manusia yang dikehendaki Allah itu ada pada pribadi anak tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus. Jadi Injil yang kita miliki itu luar biasa. Yang karenanya dalam Roma pasal 1, 16, 17, Paulus dengan hikmat Tuhan mengatakan, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau orang tidak mengenal Injil, dia tidak memiliki keselamatan. Orang Kristen yang tidak mengenal Injil, dia tidak memiliki keselamatan. Dia tidak memiliki Tuhan Yesus. Injil itu pribadi Tuhan Yesus yang tertulis. Yang harus kita pahami dengan benar. Harus kita ukir di dalam jiwa kita. Menyatu menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Lalu kita peragakan. Sehingga kita menjadi Injil atau surat yang terbuka. Nah, kalau orang kemudian bermuara di Perjanjian Lama, berlabuh di Perjanjian Lama dengan satu dalih ini firman Tuhan, tanpa mengerti runut dari sejarah penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, rusak saudara. Ya semua bilang firman Tuhan, betul firman Tuhan. Tetapi harus mengerti esensinya, bahwa esensi Alkitab adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana manusia dikembalikan ke rancangan semula Allah. Nah, orang-orang Kristen duniawi yang mengharapkan dunia bisa dinikmati dan dimiliki, menggunakan pola hidup bangsa Israel yang merebut kekayaan dunia ini. Yang menerima privilege, hak-hak istimewa dari Allah. Jelas Tuhan memelihara bangsa Israel karena bangsa itu memuat atau mengandung tanggung jawab di mana Allah menitipkan saudaraku warisan pengenalan akan Allah di dalam hidup bangsa itu. Jelas Allah memelihara bangsa itu secara istimewa karena bangsa itu harus melahirkan Mesias. Tapi coba ketika Mesias sudah datang, 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalib, 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalib, 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalib, Jenderal Titus meratakan Yerusalem, menghancurkan Yerusalem. Bahkan bait Allah pun diratakan. Sebab menurut mitos, di landasan bangunan bait Allah itu ada lempengan-lempengan emas. Mereka membongkar fondasinya. Dan setelah itu saudara, hampir 2000 tahun bangsa itu tidak memiliki tanah air. Mereka tercerai-berai atau diaspora. Sampai tanggal 14 Mei 1948. Bangsa Israel mendeklarasikan negaranya di Tel Aviv. Coba saudara. Jangan lupa juga sebelum mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Perang Dunia Kedua selama 7 tahun dari tahun 1939 sampai tahun 1945. 6 juta orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust dibantai. Jadi kita harus memahami apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus itu, apa itu kekristenan. Nah, ketika para pembicara menggeser pusat-pusaran kebenaran ini, rusak saudaraku. Kekristenan tidak dikenali saudara. Kan intinya adalah bagaimana manusia menjadi manusia seperti rancangan Allah. Itu intinya. Supaya kerajaan Allah bisa dihadirkan dan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di kerajaannya. Itu intinya.
Nah, kalau kekristenan lalu menjadi media di mana orang-orang bisa mendapat berkat Tuhan, lalu berpesta pora euforia bersama dengan kuasa Tuhan untuk bisa meraih dunia ini dan menikmatinya. Ini penyesatan yang luar biasa. Ini STM, sistematis apa? TSM, apa itu? Terstruktur, sistematif dan masif. TSM itu, saudara. Jadi rupanya bukan hanya di dunia ada istilah TSM. Di lingkungan gereja pun TSM. Bagaimana saudara menjadi manusia sesuai rancangan Allah? Satu saudara yang dipulihkan, mengalami restitutio imaginis Dei, dikembalikan ke rancangan semula Allah. Satu saudara, maaf nggak berlebihan, lebih dari 2000 anggota jemaat yang tidak dipulihkan. Hanya Kristen, tapi tidak dikembalikan ke rancangan semula. Jadi satu saudara itu sudah sangat berharga. Jadi kalau saudara berkata, aku berharga di matamu. Iya, kamu sebongkah tanah liat yang bisa dijadikan bejana. Jadi sebongkah tanah liat akan berharga. Tapi kalau bongkahan tanah itu tetap jadi bongkahan tanah, dibuang. Jadi sampah abadi. Katakan amin. Nah sekarang kira-kira saudara ini sudah jadi bejana sesuai kehendak sang penjunan atau masih bongkahan tanah? Halo, Anda bisa bahasa Indonesia enggak? Proses Pak, proses. Itu jawaban paling aman. Oke bro, proses bro. Oke Pak, Bu, proses. Tapi pertanyaan saya, Anda berusia berapa hari ini? Anda tahu nggak deadline hidup saudara kapan? Iya. Kalau saya menghitung umur saya 55 tahun, saya hidup lagi 20-25 tahun, 35 tahun, 30 tahun saya harapkan. Pada akhir hidup saya ketika nafas saya berhenti, detak jantung saya berhenti, denyut nadi saya berhenti, apakah aku sudah mencapai target ini? Yaitu Allah Bapa menemukan pribadi anak tunggalnya di dalam diri kita. Tuhan gak lihat pipimu yang mulus, Bu. Gak lihat gagah badanmu, Pak. Gak lihat berlianmu, pangkatmu, gelarmu. Sama sekali tidak bernilai. Rumah besarmu, kolam renangmu. Tuhan tidak menilai sama sekali. Bapak hanya ingin menemukan pribadi anak tunggalnya itu di dalam diri kita. Saya juga belum sempurna ini Pak. Saya ngomong ini baru ngomong. Belum saya lakukan semua. Tapi lumayan. Nah artinya saya berjuang masuk enggak lumayan saudaraku. Kalau saya sudah sempurna pasti saya akan diwisuda. Alias innalillahi wa innalillahi. Jadi kalau saya belum mati, itu berarti kesempatan saya bertumbuh. Nah saya mengajak-ngajak saudara juga untuk menemukan kekristenan yang sejati ini. Jadi hati-hati kalau pungut ayat perjanjian lama, lalu menjadikan standar hidup umat perjanjian baru. Ya, jemaat yang awam, yang tidak mengerti kebenaran, ya mudah sekali saudara disesatkan. Bahkan saya menemukan tidak sedikit teolog-teolog juga begitu. Mengambil ayat-ayat perjanjian lama, bicara soal politik, bicara soal ekonomi, dan lain sebagainya. Oh enggak salah, enggak keliru, betul. Tapi kadang-kadang agak setengah dipaksakan menurut saya, sebab atmosfernya bangsa Israel pada abad ke-7 sebelum Masehi, lalu kau paksakan dengan ekonomi milenium abad 21, so sulit saudara. Kalau mau dipaksakan boleh mentang-mentang ini firman Tuhan gitu. Yang begitu-begitu juga saya perhatikan, dipaksakan. Anda mengerti maksud saya? Begitu, cobalah dirunut,
temukan epicentrum kebenaran, yaitu proses keselamatan bagaimana manusia dikembalikan ke rancangan semula. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, sekali lagi ya, kita harus memahami apa yang diajarkan Tuhan secara lengkap dan penuh. Kita harus memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kurang lengkap apa yang dilakukan oleh muridnya yang kekasih, Paulus. Dan dari tulisan Paulus kita menemukan getar perasaannya, irama hidupnya, gaya hidupnya. Yang orang berkata, itu kan Paulus Pak, memang dia spesial. Enggak, itu standar. Itu standar. Dulu juga saya memahami itu sebagai sesuatu yang khas untuk Paulus dan tidak khas untukku. Oke, secara fisik, secara harafiah memang tidak sama. Tetapi substansi, inti, jiwa dari hidup sosok ini harus kita kenakan. Makanya Paulus berani berkata kepada jemaat, ikuti teladanku. Seperti aku mengikuti teladan Kristus. Oleh sebab itu kalau Alkitab mengatakan di Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itu kan berarti serupalah dengan yang lain. Serupa seperti siapa? Jangan serupa dengan dunia ini lalu serupa dengan siapa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lalu serupa dengan siapa? Pernah saudara mempersoalkan itu? Jangan saudara pahami pendek, miskin, dangkal, naif. Jangan serupa dengan dunia ini, berarti dunia ke rumah ibadah lain, aku ke gereja. Mereka pakai kalung simbol Hitler, saya pakai kalung salib. Apa begitu? Enggak. Jangan serupa dengan dunia ini, itu mutlak. Mirip sedikit pun enggak boleh. Jangan serupa, sama sekali, jangan sama. Nanti akhirnya kita juga akan berkata, serupalah dengan Tuhan Yesus. Bukan sedikit mirip. Kata seperti Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak tepat betul. Kalau just like. Yang benar adalah mengenakan pribadinya. Sebab prinsipnya adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, Anda menemukan hidup. Dan untuk bisa memiliki hidup itu, Anda harus meninggalkan hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atau datang lewat sebuah proses. Dan proses itu di dalam Roma pasal 12 digunakan kata metamorfoste. Sebuah proses perubahan yang betul-betul radikal. Dan betul-betul perubahan yang sangat fundamental, prinsip. Dari ulat jadi kupu-kupu. Jauh banget saudara. Dari ulat jadi kupu-kupu. Beda benar. Metamorfoste itu. Yang dalam bahasa Inggris juga diimport dari bahasa kita, transformasi. Ini sebuah perubahan yang bertahap, yang benar-benar sulit. Seperti proses metamorfoste. Metamorfose dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah pertanyaannya sekarang, ibarat sebuah proses metamorfoste itu, Bapak Ibu sekarang masih ulat atau sudah jadi kepompong, setengah kepompong, kepompong yang mau keluar, atau sudah jadi kupu-kupu. Saya tanya lagi, saudara masih ulat, mendekati jadi kepompong, kepompong yang mau jadi kupu-kupu, atau sudah jadi kupu-kupu? Saudara bisa bahasa Indonesia enggak? Jadi begini saudara, begini, hidup kita yang 70 tahun ini, dari ulat, kepompong, sampai jadi kupu-kupu.
Ini 70 tahun sampai 90 tahun. Saudara kalau berkata proses, yuk di mana prosesnya? Kalau Anda sekarang umur 70 tahun, proses Pak. Maaf ya Bapak Ibu yang udah usia 70 tahun ya. Saya tidak mengatakan Anda masih ulat loh. Mungkin Anda juga sudah mendekati jadi kupu-kupu. Tinggal terbang. Saya kalau di jemaat tanya begini, saudara, ya begitu tadi tuh, sudah masih berantakan atau sudah bulat? Kalau bulat itu standarnya, Anda masih berantakan atau sudah bulat? Jawabnya paling sering gini, proses. Proses. Iya proses. Setuju. Tapi saudara, sekarang umurnya berapa? Saya mengatakan ini tidak membuat Bapak Ibu yang sudah berumur jadi pesimis loh ya. Sebab ya lebih baik agak terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi di sisa umur Bapak Ibu ini ada geliat yang serius. Saudara kalau bercermin, lihat cermin begini. Wah, Erastus banget. Pastinya kita lihat cermin, kita berkata, udah jadi Yesus ya, Yesus banget. Nah sering kelakuan kita itu belum Yesus, apalagi pakai banget saudara. Belum. Kalau nama saudara misalnya Anton, maaf. Ya. Masih Anton enggak? Nama Anda misalnya Rudolf. Masih Rudolf enggak? Saya juga memperkarakan ini saudaraku. Dan saya masih menemukan Erastus itu masih memiliki kedaulatan sometime atau ya mungkin prosentasenya sekian persen. Saya bergumul terus ya, saya nggak bisa mengatakan berapa persen ya. Saya bergumul terus. Nah, di dalam penjelasan saya nanti juga ada penjelasan mengenai kedaulatan. Menjadi orang Kristen itu harus hidup dalam kedaulatan Allah. Kita kehilangan seluruh kedaulatan hidup. Nah ini proses ini akan membuat saudara-saudara sekalian jadi luar biasa. Kehilangan kedaulatan hidup bukan berarti lalu kehilangan hak bebas saudara. Hak bebas saudara gunakan untuk mengubah diri sampai kita berkarakter seperti Kristus. Ingat prinsip ini, not just to do but to be. Bukan karena mau melakukan hukum, tapi karena karena memang punya irama melakukan kehendak Allah. Saudara bisa ikuti apa yang saya katakan? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini, saudaraku. Disebut Kristen itu kan pada dasarnya to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Kristianos. Ini kan pertama panggilan, sebutan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Antioquia. Mengapa mereka disebut Kristus? Karena gaya hidup mereka seperti gurunya. Mereka begitu fanatik ya, terhadap gurunya. Dan Anda tahu bahwa sebutan Kristen itu sebenarnya juga ejekan, cemooh. Seperti Nasrani, itu cemooh. Orang Nasaret itu udik, kampung, desa. Jadi kalau sebutan Nasrani itu desa. Apakah ada yang baik datang dari Nasaret? Itu kampung. Yesus dari Nasaret. Sebutan Kristen itu pada mulanya cemooh. Nah sekarang bagaimana nggak cemoohan saudara? Begini loh saudara. Pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus itu kan dicap menurut jubir bait Allah. Itu menghujat Allah, perusak Taurat, termasuk Paulus dianggap perusak Taurat nanti ya. Menurut kacamata politis,
Dia pemberontak. Nggak ada baiknya, saudara. Lalu yang ikut-ikut Tuhan Yesus itu rakyat jelata. Makanya ketika ada orang buta melek, lalu ditanya, orang tuanya nggak mau jawab. Ini siapa yang melek, bikin melek? Orang tuanya takut. Dia berkata kepada tua-tua Israel, imam kepala, tokoh-tokoh agama Yahudi, tanya sendiri, dia sudah gede. Yang buta sederhana saja, saudara ngomong. Orang yang dari Nazaret itu, Yesus itu menyembuhkan aku. Kan dihina, siapa dia? Nah sekarang kalau orang pada zaman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang diberitakan telah dieksekusi karena terbukti bersalah. Dan main-main loh, Pilatus loh ini. Pakai palunya Pilatus loh. Ya, dan main-main pakai palunya Pilatus loh saudara. Enggak main-main ya saudara. Ya. Lalu diberitakan lagi dia mayatnya dicuri. Ini kan berita resmi pemerintah saudara. Lalu orang-orang itu berkata, orang-orang Kristen maksud saya, kita percaya Tuhan Yesus yang bangkit, dia adalah kurios kita. Kurios itu artinya sang majikan, gelar yang dikenakan Alexander the Great. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kelompok ini kelompok yang dipersona non gratakan oleh masyarakat. Mereka itu teraniaya, ya, baik dari pihak orang-orang Yahudi, agama Yahudi, dari pihak penguasa Roma. Teraniaya saudara. Itu Kristen tuh. Harganya itu luar biasa waktu itu. Jadi ini kalimat penting saya mau ngomong. Siap dengar saudara? Siap dengar? Kalau orang masih duniawi, materialistis. Orang masih sayang nyawanya. Orang mau masih menikmati hidup. Gak jadi orang Kristen waktu itu. Kita beri tepuk tangan saudara. Tepuk tangan saya mikir, maksudnya apa gitu ya. Nggak jadi Kristen. Kalau masih sayang duit, materialistis, sayang nyawa, mau menghadapi hidup, mau menyenangkan hidup, itu mau menikmati hidup, senang dalam hidup, nggak bisa jadi Kristen. Pertanyaannya, apakah ada model Kristen tanpa menderita? Apakah bisa menjadi Kristen tapi mencintai dunia? Masih mau menikmati hidup seperti anak dunia, Masih menyayangkan nyawa. Tuhan kan bicara kalau kamu tidak mau kehilangan nyawa, kamu nggak memperoleh nyawa. Kamu tidak membenci nyawamu, kamu nggak layak bagiku. Apa saudara pikir itu hanya berlaku bagi orang waktu itu? Nah artinya apa itu? Tidak menyayangkan nyawa. Nah mesti dibedah. Harus dipahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukan. Yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah jangan saudara memahami keliru. Apakah saudara lalu memahami kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya bantal untuk tidur, kita pakai batu aja. Oh bukan maksudnya. Harus mengerti maksud Tuhan itu apa di situ. Nah, bagaimana menemukan esensi kekristenan, isi kekristenan, lalu mengenakannya dalam hidup di abad kita hari ini. Itu tidak mudah. Tetapi pasti prinsip-prinsip dasarnya sama. Prinsip-prinsip dasarnya sama. Kalau dulu orang-orang Kristen pertama yang dihadapi adalah aniaya fisik. Sekarang yang kita hadapi adalah semangat dunia yang begitu materialisme. Tidak kalah hebatnya saudara. Bahkan bisa lebih hebat, lebih berat. Karena kondisi orang Kristen waktu itu atau situasi orang Kristen waktu itu mengkondisi orang Kristen jadi setia. Tetapi kondisi kita hari ini membuat kita tidak setia.
Saya nggak yakin saudara sudah menemukan Tuhan Yesus loh. Boro-boro melakukan kehendaknya. Mengerti saja tidak. Boro-boro mengerti. Menemukan saja belum. Menemukan Tuhan itu berarti Anda harus berinteraksi. Mengerti benar bahwa Tuhan menghendaki ini. Tuhan menghendaki itu. Harus ada interaksi nyata. Nah, saya saja masih terseok-seok. Dulu teologi saya menggantikan tempatnya Tuhan. Dengan formula, formulasi, definisi, saya menjalani hidup. Ini loh kehendak Tuhan. Semua saya rumuskan, saya nalarkan. Nalar saya masih jalan hari ini dan maksimal digunakan. Tetapi harus ada interaksi. Sehingga kita betul-betul bisa mendengar suara Tuhan. Punya kepekaan, punya sensitivitas untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, Kristen itu artinya seperti Kristus. Seperti itu bukan hanya just like, tetapi mengenakan. Maka kita mengatakan, but take up the weapons. Pakailah sebagai senjata. Siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Artinya seperti baju Tuhan dikenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Yang kita kenakan itu pribadi Kristus. Sekarang ini kita mesti menanggalkan manusia lama, mengenakan baju baru. Sulit sekali saudaraku. Itu proses yang panjang. Dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Nah, kalau gereja hanya menjadi tempat di mana orang berseremoni, celaka. Yang namanya kebaktian. Isinya liturgi. Yang namanya misa. Yang isinya ritual. Nah, banyak orang merasa jadi Kristen karena begitu sudah ke gereja. Pakai kalung salib. Namanya Yohanes Markus Paulus. Double tiga-tiganya. Elizabeth Margareta Maria. 3 diborong semua namanya. Oke. Kekristenan bukan agama. Kalau agama kan ciri-cirinya saudara yang pertama. Agama itu seremoni. Yang kedua hukum. Yang ketiga seremoni, hukum, lalu dominasi tokoh. Seakan-akan seremoni itu ruang pertemuan jemaat dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu bisa ditemui lewat seremoni. Lama-lama Tuhan seperti jalangkung. Dihadirkan lewat kebaktian. Jalangkung, gitu ya. Tapi hanya nggak jalangkung, tapi Roh Kudus hadir di sini. Saya bukan tidak percaya Roh Kudus hadir. Pasti hadir di mana kita berkumpul di dalam nama Tuhan. Tetapi jangan berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu utama lewat sebuah pertemuan. Enggak. Justru lewat perjumpaan setiap hari. Dalam seluruh kegiatan hidup, dalam seluruh peristiwa yang kita alami. Nah, orang kalau merasa sudah bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan lewat seremoni, udah ke gereja. Selesai ke gereja, udah ketemu tadi. Makanya lihat bagaimana gereja dibuat khidmat, khusuk, baju pendetanya khusus. Ya. Suasana dibuat khusus. Orang ke gereja pun juga udah mulai lain, masuk ruang gereja udah langsung hadiratnya. Jalannya langsung pelan gitu. Gereja tertentu datang langsung berlutut dulu. Tapi begitu selesai kebaktian, Tuhan seperti nggak ada. Anda paham maksud saya? Dibuat kusuk, dibuat
Kalau di gereja karismatik dibuat yang hingar-bingar, ada banner, ada tarian, ada apa, pokoknya Tuhan senang. Sekarang Tuhan sudah lain ini iramanya. Kalau dulu Tuhan lagunya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan senang lagu-lagu yang waltz, yang beatnya pelan, Gregorian. Sekarang lain, di timur, di barat. Tuhan udah berubah sekarang. Jadi feeling musiknya itu udah berubah di akhir zaman ini. Lalu gereja-gereja seperti ini memandang gereja-gereja yang lagunya seperti di depan mata Yesus. Roh Kudus nggak ada di sana. Di sana Roh Kudusnya lebih kurus. Saudara, di Alkitab itu tidak, di Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada rumusan liturgi loh. Nggak ada. Ini nih orang-orang yang ngebohongi kalian. Siapa kalian ini? Saya bukan kasih tahu liturgi itu jahat harus dibuang, tidak. Jangan menganggap liturgi itu ruang pertemuan utama dengan Tuhan. Justru perjumpaan itu harus terjadi dalam hidup setiap umat setiap hari. Lewat segala peristiwa hidup yang kita alami. Ini kan sebenarnya namanya ya bukan kebaktian. Ini namanya meeting together. Episunagogen. Memang terjemahan Alkitab kita kan ada kata jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Teks aslinya tidak ada kata ibadah. Hanya kata episunagogen. Jangan jadi agama. Lalu orang merasa sudah Kristen karena ke gereja. Oh dia setia loh ke gereja. Biar hujan deras dia tetap ke gereja. Belum tentu dia Kristen bener loh. Bayangkan yang hujan deras ke gereja aja belum tentu Kristen. Apalagi yang cuma gerimis nggak gereja. Kan ada orang Kristen yang kalau gerimis, waduh gerimis nih. Aku kena flu. Ini Kristen kambing. Takut tuh air dia. Hari Minggu datang, hari yang lain tidak perlu bro. Padahal yang lebih banyak waktu untuk dengar firman itu PA. Kebaktian doa. Itu justru penting mestinya. Kalau kebaktian umum, 1,5 jam. Sekarang ada kebaktian 1 jam saja. Ada kan? Di Surabaya, sekarang Jakarta ada lagi 1 jam saja. Kesannya apa? Ke gereja itu siksaan. Jadi jangan merasa Kristen karena ikut kebaktian. Ingat, kekristenan bukan agama. Yang kedua, biasa agama itu ya cirinya seremonial. Yang kedua hukum, peraturan. Makanya ada orang-orang yang menunjukkan kesalehannya untuk menunjukkan, nih kita agama yang benar nih, karena saleh. Kekristenan itu nggak ada hukumnya loh Pak. Kasih itu apa? Kasih uang untuk orang nggak punya duit, kasih makan untuk orang nggak makan. Jangan sampai sosial kita jadi sosial racun loh. Oke, saya jelaskan dulu. Kasih itu adalah semua tindakan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Istilah yang saya pernah kasih tahu itu coram deo. Ini kasih. Kekristenan nggak ada hukum. Misalnya wanita kalau pakai rok harus di bawah lutut. Nggak ada. Anda menjadi Kristen itu nggak punya peraturan. Wah kalau begitu kita boleh suka-suka Pak. Namanya anomian, tidak berhukum. Oh enggak, salah yuk. Orang Kristen itu Tuhan sebagai hukumnya. Polisinya di sini. Bukan tertulis. Kalau agama-agama kan jangan begini, jangan begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Kalau berbuat begini, dilempar batu, dilarang begini, potong tangan. Seperti orang Yahudi. Kristen tidak begitu. Dia harus mengenal kebenaran. Dengan mengenal kebenaran, memiliki kecerdasan roh. Dengan memiliki kecerdasan roh, dia peka terhadap kehendak Allah. Dia pasti lebih dari orang yang berhukum. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini saudaraku. Makanya di dalam kekristenan harus diajarkan kebenaran. Kebaktian pertengahan minggu yang memuat pendalaman Alkitab dan seterusnya, kalau itu betul-betul pendalaman yang Alkitab yang benar, itu lebih penting saudaraku. Kalau kebaktian, puji-pujian 45 menit, 30 menit, bisa lebih, lalu firman Tuhan ada yang 25 menit saja. Sekarang kebaktian 1 jam saja. Kesannya kan kebaktian itu menjenuhkan.
Saya tidak mengatakan itu buruk. Tapi kesan yang bisa ditimbulkan begitu loh. Ya. Nanti kalau di sini ada pendeta atau hamba Tuhan yang kebaktian 1 jam, saya nggak katakan salah. Kalau itu kehendak Tuhan dan engkau mendengar perintahnya, lakukan. Sebenarnya penting bukan berapa panjangnya kebaktian, berapa dalamnya kebaktian itu. Dari menit pertama orang menyanyi tulus enggak? Firman Tuhan disampaikan benar enggak? Orang-orang yang tampil, mau show atau betul-betul melakukan sesuatu yang memberkati umat, tidak. Itu dalamnya. Nah, orang percaya harus diajar mengenal kebenaran dalam kebaktian umum. Di kebaktian pertengahan minggu, ada komsel. Jangan cuma komsel, dia punya teknis tapi nggak punya isi atau konten. Oh bagus ada komsel mengikat persaudaraan, memperkokoh gereja itu bagus. Bagus, komselnya bagus. Tapi konten komsel itu apa? Terus terang kalau saya tidak berani membuat komsel kalau orang-orangnya belum siap. Malah menyebar virus yang enggak. Anda masih bersama saya? Orang-orang yang enggak siap mengajar main jeplak saja, ngawur saudaraku. Kebenaran mencerdaskan pikiran untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Itu kekristenan. Nah sekarang Anda bisa mendengarkan banyak khotbah-khotbah yang sangat mirip dengan para motivator. Oh bagus, bukan nggak bagus. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu kebenaran Injil. Bukan jangan begini, jangan begitu, boleh ini, boleh itu. Tapi mengapa begini, mengapa begitu. Ya itu perlu pelajaran yang banyak. Mengerti ya, agama itu diatributi dengan seremoni, hukum, dominasi tokoh. Tokoh itu seolah jadi mediator antara Allah dan umat. Tanpa tokoh nggak bisa menjumpai Tuhan. Kekristenan itu hanya satu perantaranya, Tuhan. Jadi tidak boleh dominasi oleh seorang pendeta. Yang sedikit saya doakan masalahmu. Maju ke depan, saya tumpangin tangan. Pak, Bu, bukan nggak boleh tumpang tangan. Kalau Anda membaca Alkitab soal tumpang tangan, konteksnya apa? Jangan dikit-dikit tumpang tangan, dikit-dikit didoakan. Sehingga jemaat tidak mandiri. Jemaat tidak mau berurusan Tuhan secara langsung. Pendetanya saja yang langsung sama Tuhan. Dan sering banyak pembicara pendeta tokoh-tokoh rohaniawan yang mengesankan dia VIP-nya Tuhan. Ini membonsai saudaraku. Membonsai, memperkerdil jemaat. Jangan begitu dong. Pendeta seakan-akan dekat sekali dengan Tuhan. Saya kemarin ketemu Tuhan makan pagi. Saya ini dekat sekali sama Tuhan, saudara-saudara. Anda kan gak punya kan nomor PIN BB-nya Tuhan. Aku punya nomor PIN BB-nya Tuhan. Anda kalau berdoa, kring. 200 kali baru diangkat. Kalau saya doa, kring, langsung halo anakku, gitu saudaraku. Jadi jemaat, Pak doakan saya Pak. Pak saya belum dapat jodoh Pak. Jadi pendeta kayak dukun. Ini praktek perdukunan itu begitu. Ada sosok yang jadi mediator. Itu kan begitu. Kalau kita bilang praktek perdukunan di gereja. Itu bukan berarti di gereja ada setan atau tuyul. Tapi Tuhan dijadikan tuyul. Seperti tuyul. Lalu pendeta jadi mediatornya. Anda masih bersama saya? Saya doakan saudara, saya doakan. Dulu juga saya begitu, bukan karena saya nggak begitu, dulu tahu begitu. Karena dulu saya begitu, jadi saya tahu. Itu praktek-praktek saya, saudaraku. Biasalah praktek pendeta zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah saya gitu. Saya doakan saudara sekalian, masalahmu apa? Saya doakan. Saya puasa demi kamu. Waduh, gila bener, dahsyat banget ya. Saya lemparkan berkat Yesus yang banyak. Gila kayak dia yang jadi distributor berkat Tuhan.
Distributor tunggal lagi. Buset. Ini bukan jelekin siapa-siapa. You nggak boleh mikir saya mengarahkan kemana-mana. Tapi faktanya ada banyak pendeta seakan-akan jadi ditunjuk dealer tunggal. Pendeta yang lain tidak ada jadi dealer tunggal. Dealer tunggal ke saya, saudaraku. Jadi kalau tidak melalui saya, tidak resmi, tidak sah. Aduh bener-bener. Akhirnya jemaat cuman, ya Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan saya Pak Pendeta. Jangan lupa Pak, salam buat Yesus Pak. Sekarang, saya mau bilang, yuk cari Tuhan sendiri. Pak Pendeta doakan, doa sendiri. Pak Pendeta doakan saya, doa sendiri. Gimana caranya? Tolong sini kamu saya kasih tahu. Kamu dan aku itu sama-sama anak, punya kesempatan yang sama berdialog dengan Bapa di surga. Haleluya. Kasih tahu orang lain. Makanya kami itu selalu bicara tiap hari minimal 30 menit di kaki Tuhan diam. 30 menit. Ya saudara yang gak pernah, 5 menit udah belum 15 menit gini. Kenapa doa begitu? Tidur di kaki Tuhan. Tidak ada kata firman Tuhan, tidur di kaki Tuhan. Semua duduk di kaki Tuhan. Dasar gak biasa berdoa. Saya itu capek saudara. Ini bukan sok ya. Ini pelajaran yang saya bisa bersharing. Istri saya tahu jam 2:30, 3 pagi kalau saya doa. Saya udah mentok jebret, gak ngantuk. Haleluya. Loh. Begitu amin, blek-blek. Kayak babi mati saya langsung. Begitu connect-nya habis, blek tidur. Itu betul, tanya istri saya. Saudara 30 menit dong ketemu Tuhan. Jangan dikit-dikit Pak Pendeta doakan. Saya sakit. Sakit apa? Pilek. Waduh sedot sendiri situ dah. Kau pikir aku suruh sedot pilek kamu apa? Ini loh. Pak Pendeta tolong doakan rumah saya banyak setannya. Nah kamu aja temannya dia. Saya usir setan, hidupmu gak bener, kamu ngundang setan masuk rumahmu kan. Tapi saya sudah bertobat Pak, setannya masih aja itu Pak, ngendon di rumah saya. Usir. Tapi Pak gak bisa saya Pak, setannya gemuk loh. Itu harus pendeta gemuk juga Pak. Setan gak takut pendeta gemuk. Setan takut orang yang beriman biar kurus kayak ikan asin. Tetap kalau beriman setan takut. Ya ilah biar pendeta gemuk kalau rohnya gak benar. Dia luarnya gemuk dalamnya ikan asin, garing. Sekarang Bapak Ibu mesti ketemu Tuhan. Ini ngomong apa adanya ya. Sebagian saudara ini belum menemukan Tuhan loh. Lumayan masih mau datang ke seminar ini. Cari Tuhan saudara. Pokoknya kita harus gelisah. Gelisah. Sebelum menemukan Tuhan kita harus gelisah. Nyari harus gelisah. Makanya kalau orang ya saudaraku sekalian. Sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Itu kalau berbuat dosa saudara. Waduh. Itu luar biasa loh takutnya saudara. Gelisahnya minta ampun. Maka orang yang menemukan Tuhan itu pasti ciri-cirinya itu kelihatan saudaraku. Kalau orang benar-benar menemukan Tuhan saudaraku, itu kehidupannya pasti suci. Pasti. Tidak mungkin ada cacat. Kalau dia berdosa dia akan segera keluar. Tidak suka dia. Tidak enak. Gerah. Kalau Anda bisa tidak gerah. Waduh. Something wrong. Mesti biasa di tempat bersih. Kumpul sama Tuhan. Kalau kita ke tempat kotor kita gerah. Anda pernah nggak lewat tempat sampah? Tempat sampah. Tapi ada orang di tempat sampah. Makan pisang goreng. Betul nggak? Dia biasa di tempat itu. Hidungnya itu
persampahan. Kalau orang sudah biasa bikin dosa, irama dosanya dalam dirinya, itu nikmat, Pak. Sampai akhirnya tidak bikin dosa, cari dosa. Anda masih bersama saya? Dosa itu bukan hanya membunuh, berzina, mencuri. Percintaan dunia itu dosa. Karena ketika engkau bersahabat dengan dunia, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Dan ini dosa yang paling kuat di dunia modern hari ini. Orang itu mencintai dunia. Dalam buku saya ini ada tulisan affluenza, yaitu konsumerisme tanpa batas. Rata-rata begitu. Orang punya apa ingin punya, orang punya apa ingin punya. Loh, saya juga tentu begitu. Tapi sekarang saya merubah. Dan saya mau saudara sekalian, kita semua bisa berkata begini. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat. Amin. Ku rindu menyembahmu. Itu cara yang baik loh menghindari dosa. Kenapa gue mikir ke sini melulu ya? Enggak, aku buang hasratku ini. Sampai soal makanan, ini membahayakan aku. Hasratmu makan sate kambing. Enggak, aku rubah hasratku Tuhan. Nanti Anda akan bisa mengalami bahwa hasrat kepada Tuhan Yesus itu luar biasa. Nanti dosa akan bisa kita singkirkan. Ya, amin. Amin. Apalagi kita yang udah berumur begini. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Kita hasrati Tuhan. Tuhan, aku menghasrati Engkau. Itu pasti kemudian hidupnya tidak bercacat nanti. Wah, kita rindu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ibu-ibu yang ditinggal suami karena suami hilang dari peredaran seperti meteor, ibu-ibu akan kuat. Orang tua yang dikhianati anak, anak yang kehilangan orang tua, you akan kuat. Ketika Anda berkata, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus Tuhan, Kau Saya belum sempurna saudara, tapi yang saya katakan ini benar-benar sempurna. Orang yang menemukan Tuhan itu bukan menemukan agama Kristen ya. Itu hidupnya pasti tidak bercela. Nah kan kita bingung lihat orang Kristen, pendeta atau siapa saja masih mudah berbuat dosa. Kok bisa dia belum menemukan Tuhan? Kalau menemukan Tuhan akan ada kegentaran akan Tuhan. Takut yang hebat akan Tuhan. Itu akan menggiring terus untuk mengubah hidup saudara. Kita tidak berbuat dosa bukan karena kita malu atau takut dilihat orang. Tapi karena kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Temukan Tuhan saudara. Yang kedua, ciri orang yang menemukan Tuhan itu bukan menemukan agama Kristen. Keberanian menghadapi segala sesuatu. Kemiskinan, perang, ancaman teror, dan lain sebagainya. Kita enggak usah sering-sering berkata kepada diri kita sendiri, jangan khawatir ya, jangan takut ya. Dengan sendirinya kita enggak takut. Dengan sendirinya. Sampai kepada kematian pun tidak menakutkan kita. Apalagi kalau orang takut miskin, takut tidak terhormat. Waduh,
Jauh, saudaraku. Keberanian menghadapi segala sesuatu. Jadi agama Kristen itu luar biasa kuatnya. Buktinya apa? Orang-orang yang teraniaya zaman dulu kehilangan apapun rela loh. Hebat loh. Amin. Amin. Dulu orang-orang karismatik itu kuat-kuat loh saudara. Bener-bener kuat-kuat. Meskipun banyak susah, menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Kekristenan sudah menjadi eksklusif. Gereja-gereja karismatik jadi kaya. Petobat-petobat baru adalah pemilik-pemilik perusahaan besar, ada pemilik bank. Jadi begitu agung manusia-manusia itu. Tapi tidak memiliki kekristenan yang sejati. Tidak berani meninggalkan materialisme. Tidak berani untuk betul-betul berkomitmen hidup suci, tak bercela. Bersaksi mengenai berkat bisnisnya. Di luar dia tipu orang, di luar dia hutang tidak bayar. Di luar dia menekan pegawai. Di luar dia kolusi dengan pejabat. Tapi mereka orang-orang yang terhormat di gereja karena kaya, sumbang gereja miliaran. Lebih baik kita tidak pernah punya gereja di dunia ini. Tapi kita menjadi benar di mata Tuhan, saudaraku. Daripada terima sumbangan orang-orang yang tidak bertobat. Anda tepuk tangannya bingung. Anda mengerti yang saya maksudkan? Halo? Nggak tahu bagaimana kita jadi begitu. Saya ingatkan ya, tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Eropa. Jadi orang Kristen betul-betul bergirang karena semua ancaman, tekan, aniaya, hambatan dicabut, diangkat. Kaisar mewajibkan semua wilayah Kekaisaran Roma beragama Kristen. Dewa-dewa diganti Santo Santa. Hari raya kafir Epifania dijadikan hari Natal. Tapi sejak itu kekristenan merosot habis. Bahkan tidak mampu menopang Kekaisaran Roma. Hancur saat itu Roma, saudaraku. Ketika penginjil-penginjil yang tadinya pakai baju kulit binatang, baju rombeng, sekarang pakai baju sutera, masuk di tengah-tengah istana. Ketika orang Kristen yang dulu kebaktian di katakom, kuburan-kuburan, sekarang ada kastil-kastil mewah. Gedung-gedung gereja dibangun megah. Di situ kekristenan malah mengalami kehancuran, saudaraku. Kristen malah mulai hilang sejak itu. Padahal dulu mereka itu Kristen tanpa organisasi, tanpa gedung gereja, tanpa pemimpin karena pemimpinnya ditangkap, dibunuh-bunuh, tanpa harta. Tapi mereka menjalani kekristenan yang benar sehingga orang berkata seperti Kristus. Tapi sekarang jadi rusak, saudara. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Kita tidak mau menarik diri dari dunia ini dengan warna khusus sebagai anak-anak Allah yang berkepribadian seperti Kristus. Ciri yang terutama ketiga, orang yang menemukan Tuhan adalah orang yang tidak mencintai dunia. Terus terang, saya juga baru bertobat, saudara, dalam hal ini. Baru sungguh-sungguh berubah. Tahun-tahun belakangan ini baru saya berubah. Maka saya tulis satu lagu yang albumnya sudah jadi hari ini. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu
nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Kita harus kerja keras, jangan jadi orang kaya, jadi orang yang sangat kaya. Jaga pola hidup, pola makan yang baik, jangan jadi orang sehat, jadi orang yang sangat sehat. Kita bukan orang pesimis, kita masih bisa menikmati kuliner yang sehat. Kita bisa jalan-jalan keluarga, menikmati pemandangan alam, dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Tetapi kita tidak terikat dengan dunia ini. Bisa. Justru di situ keindahan hidup ini. Jadi kita mulai sekarang, saudara. Jangan ikut seminar ini hanya mau dengar, Erastus ngomong apa sih? Ini apaan ya? Apaan ya? Menemukan kekristenan hilang. Emangnya hilang? Saudara harus punya keputusan. Selama pagi sampai siang, tengah siang nanti hampir sore kita berkumpul di sini, harus ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Harus ada yang diubah dalam hidup kita. Dengan tegas kita bisa berkata, selamat malam saat berpisah. Saatnya sekarang. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, sungguhkah aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi. Ini pasti, saudara. Suasana mencekam, pasti. Dunia yang semakin kelam. Tapi ingat ini, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, harap segera tiba. Saudara, jangan pikir saya jadi aneh gara-gara saya mempelajari kebenaran ini dan mengikutinya dengan konsekuen. Artinya lagi belajar terus. Saya tetap normal, saudara, normal. Saya mengajak saudara untuk menikmati kehidupan Kristen yang benar ini. Hebat sekali ini, saudara. Hebat sekali. Ini membahagiakan, saudara. Dan saya melakukan semua ini bukan untuk nama Rehobot atau nama siapa-siapa. Tapi atas apa yang saya rasa sebagai perintah Tuhan untuk meneruskan kebenaran ini
kepada banyak saudara-saudaraku, supaya mereka juga bisa diubahkan seperti saya sedang belajar untuk berubah. Kekristenan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jangan merasa kalau di gereja kita menyembah bahasa roh, berarti sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Betapa salahnya itu, saudaraku. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata itu, dalam konteks ketika Tuhan sedang berdialog dengan perempuan Samaria di perigi Yakub dekat kota Sikar. Tuhan Yesus berkata, saatnya nanti orang tidak menyembah di atas gunung Gerizim, tidak juga di Yerusalem. Orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Suatu saat nanti agama dibinasakan, dimusnahkan. Yang ada adalah pertemuan antara pribadi manusia dengan Tuhan tanpa sistem. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tanpa sistem. Saya tidak katakan semua sistem dibuang, tapi sistem tidak boleh menjadi panglima utama. Jangan merasa sudah berdoa di gereja, sudah menyembah Allah. Menyembah itu proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Dalam arti sempitnya itu tunduk sakah. Bagaimana kita memberi nilai tinggi Tuhan? Yang kita ekspresikan bukan lewat nyanyian saja, tapi lewat seluruh gerak hidup kita. Oh, pujian, penyembahan, praise and worship luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi sebenarnya terjadi penipuan di situ. Dia pikir Tuhan senang kalau kita nyanyi-nyanyi, nari-nari, nangis-nangis menyembah. Yang penting bagaimana kehidupan setiap hari. Dan kalau kehidupan setiap hari memang sudah benar, you boleh ekspresikan di gereja. Tapi kalau hidupmu tiap hari tidak benar, kamu ekspresikan kebohongan, munafik. Itu namanya show peragaan, sandiwara. Tapi banyak gereja puas dengan sandiwara macam itu. Lebih baik kita nggak bikin begitu. Lebih baik bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan yang setiap hari berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya termasuk rezimnya. Bagian dari rezim itu. 4 tahun sekolah Alkitab, dapat S1. 4 tahun kemudian, 4 tahun S2. 4 tahun, bukan 2 tahun, S3. Serius, sekolah yang serius. Yang 4 tahun baru bisa mendapatkan gelar itu. Dengan tatap muka datang ke kampus. Tapi saya bagian rezim. Di mana orang-orang yang diluluskan sekolah Alkitab boleh berkhotbah di gereja. Lalu dapat fasilitas untuk hidup sebagai rohaniwan. Lalu menggelar yang namanya seremonial atau ritual. Itu rezim. Padahal di dalam Alkitab tidak ada kata pendeta, saudara. Imam dan awam, semua imam. Amin. Semua bisa bertemu Tuhan. Semua harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi kita telah melakukan kesalahan di masa-masa lalu kita. Kita tidak sungguh-sungguh menggiring orang ke dalam kerajaan surga. Kekristenan kita formulasikan dalam sistem keberagamaan yang membuat kekristenan hilang. Kita mau menemukan kembali, saudaraku. Dimulai dari kita yang ada di sini. Demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin.